Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Sadati Sayyid Mudir Ma'had Darussalam Gontor lil Banat al-Thalith wal Khamis wal Sabi' al-Asatiz wal Sadatil Dakatir al-Muhadirun, hadirin hadirat talibat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya amat sangat senang bisa berada di tengah orang-orang yang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah, berhadapan dengan mujahidat fi sabilillah. Mudah-mudahan semuanya istiqamah sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sampai tadi disambut dengan barisan, rasa-rasanya itulah barisan terpanjang dalam sejarah saya tausiah. Panjang sekali. Kapan ini berakhirnya? Lalu kemudian setelah itu diajak oleh kiai berkeliling. Ternyata mengelilingi pesantren Gontor 3 Lil Banat itu sama dengan keliling dunia. Karena kita sudah sampai ke Andalusia, sampai ke Suriah, sampai ke Tehran, sampai semuanya. Yang tak disebut jangan berkecil hati. Lalu kemudian pada akhirnya mengambil foto bergambar, dan gambar ini amat sangat menguntungkan Ustadz Ardi. Insya Allah kita semua guna manfaat dari foto itu menjadi kenangan. Ketika nanti hari berganti, musim berubah, foto itu dilihat, dicetak, lalu kemudian melihat gambar-gambar itu mendoakan. Karena melihat foto dengan didoakan itulah beda foto manusia dengan foto kucing. Jadi kalau hanya sekedar melihat foto tidak ada doanya, bagus kita jadi kucing Anggora. Jadi ketika ada foto, ada doa di situ, itu membedakan kita. Sebelum Islam datang, itu perempuan derajatnya amat sangat dilecehkan. Di antara fenomena pelecehan terhadap perempuan, perempuan dianggap sebagai sebab manusia terusir dari sorga. Awalnya manusia itu di sorga, lalu kemudian manusia terusir dari sorga gara-gara perempuan. Jadi perempuan itu selalu dikambing hitamkan. Setelah Islam datang, perempuan tidak jadi kambing hitam, tapi dikasih makan daging kambing hitam, diakikahkan. Perempuan tidak dianggap sebagai penyebab dia keluar dari surga. Justru perempuanlah yang membuat orang bisa masuk ke dalam surga. Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Kalau mendidik 3 anak perempuan saja bisa masuk surga, apalagi kalau mendidik anak perempuan 2000 berapa tadi Kiai? 887, 2887. Jadi kedatangan saya ke Gontor 3 Lil Banat ini adalah untuk meminta syafaat, supaya nanti ketika saya, Abdul Somad, nampaknya kamu tidak bisa masuk surga karena pahala ceramahmu, karena sudah diambil oleh follower, viewer, dan subscriber. Tapi kau masuk surga karena mendidik anak perempuan. Aku tidak punya anak perempuan, ya Allah. Kapan aku mendidik anak perempuan? Ada 2887 anak perempuan memberikan syafaat untukmu, Abdul Somad. Jadi yang punya anak perempuan itu beruntung. Yang belum punya anak perempuan, kita doakan mudah-mudahan anaknya perempuan. Makanya karena kemuliaan perempuan itu, banyak sekarang laki-laki pengen jadi perempuan. Nama kontesnya Lady Boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Na'udzubillah, ini penyakit akhir zaman luar biasa.
Dulu dianggap perempuan itu sebagai warisan. Jadi ketika itu ada yang disebut dengan maaf poligami unlimited edition. Jadi seorang yang kaya raya, uangnya banyak, punya kekuasaan, menikah, umurnya 71 tahun, istrinya 17 tahun. Lalu kemudian setelah itu dia mati, meninggal dunia, maka istrinya yang dia tinggalkan ini diwarisi oleh anak pertama dari istri pertama. Begitu tradisi jahiliyah dulu, perempuan diwarisi. Ketika Islam datang, hukum jahiliyah ini dihilangkan, perempuan tidak diwarisi tapi diberikan harta warisan. Perempuan diberikan harta warisan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u walahunna rubu'u in kana lakum walad illam yakul lakum waladun falahunna sumunu. Jadi kalau ada seorang suami punya harta 1 miliar, meninggal suaminya, insya Allah maka seorang perempuan dapat 1/4, 250 juta. Kalau ada anak maka mendapat 1/8, 125 juta. Kompilasi hukum Islam Indonesia membantu lagi perempuan, harta dibagi 2 yang disebut dengan harta gono gini. Kau begono, aku begini. Jadi kalau hartanya selama menikah itu 1 miliar, setelah meninggal dibagi 2, 500 juta untuk si perempuan. Dari 500 juta jatah suaminya, perempuan masih mendapat lagi 1/8. Jadi lebih kurang 575 juta, cukup untuk menikah lagi dengan brownies berondong manis. Betapa perempuan itu harkat martabatnya diangkat oleh Islam. Ini anak-anakku sekalian penting, supaya nanti kalau ada orang yang bertanya apa itu agama Islam, melecehkan, merendahkan, menjauhkan, Islam tidak menghormati perempuan. Islam itu menghormati perempuan. Terus kenapa katanya perempuan tidak dihormati dalam Islam? Karena ente nggak belajar di pesantren. Coba kalau ente masuk pesantren kelas 1 aja, selesai ente. Ini pendidikan pesantren menyadarkan. Sekarang orang banyak menganggap Islam itu hanya tinggal 3 saja: lahirnya, akikah, nikahnya, walimah, matinya, takziah. Islam tidak demikian. Islam berbicara tentang harkat martabat perempuan. Lalu kemudian bagaimana kehidupan perempuan setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isra Mi'raj masuk ke dalam surga. Ketika Nabi masuk ke dalam surga, Nabi menoleh melihat ke belakang. Nabi melihat ke belakang. Ternyata yang dia lihat di belakang bukan Abdul Somad. Yang dilihat Nabi ketika masuk surga, yang nyusul Nabi di belakang, ya dia adalah seorang perempuan dengan kesabarannya menjaga anak yatim. Bahasa kampungnya single parent. Kebesaran jiwanya, menjaga kehormatan dirinya, membesarkan anak yatim. Maka sesungguhnya dia ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini dalam surga. Fa asyara bi isbi'aihi, Nabi menunjuk 2 jarinya, as-sabbabah jari telunjuk, wal wusta jari tengah, wa farraja bainahuma, Nabi menjarangkan antara keduanya. Beginilah dekatnya perempuan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang merasa Islam agama yang tidak adil. Laki-laki bisa jihad fisabilillah, laki-laki bisa menghafal Quran, laki-laki bisa pergi ke Makkah, laki-laki tidak mengalami menstruasi, tidak ada wiladah, tidak ada nifas. Sesungguhnya perempuan luar biasa, karena ketika dia hamil, mengandung, melahirkan anak, maka detak jantungnya, hembusan nafasnya, setiap tetesan darahnya 9 bulan 10 hari
2 tahun dia susukan anaknya, maka sesungguhnya itu semuanya bernilai amal soleh. Andai dia meninggal dunia, maka matinya dianggap sebagai mati syahid. Jadi kalau ada syahid laki-laki, maka ada juga syahid perempuan. Allah mengangkat harkat martabat perempuan. Bahkan dalam beberapa kasus perempuan dilebihkan dari laki-laki. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati. Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Ummuka, summa man? Ummuka, summa man? Ummuka, summa man? Abuka. Saya sudah bolak-balik cari hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Ambal, Muwatta Malik. Belum ketemu lagi hadis yang mengatakan bapakmu, bapakmu, bapakmu. Yang ada ummuka, ummuka, ummuka. Kenapa ibu dapat 3 kali? Karena dia mengandung, karena dia melahirkan, karena dia menyusukan. Kalau ada laki-laki yang pingin dapat bakti 3 kali, cobalah mengandung, melahirkan dan menyusukan. Perempuan cukup berkata, mereka tinggal katakan, mengandung, melahirkan, menyusukan itu berat mas, biar aku aja. Kamu tidak akan pernah sanggup. Kedatangan Ustadz Abdul Somad ke Gontor 3 itu memang skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ditanya, Ustadz kapan ceramah ke Makassar? Lupa. Ustadz kapan ceramah ke Papua? Lupa. Tapi kalau ditanya, Ustadz kapan ceramah ke Gontor 3? Ingat, 22 11 21. Tanggal 22 bulan 11 tahun 21. Artinya ada masanya kita berdua, ada masanya sendirian, ada masanya bersama. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang punya anak perempuan itu beban pikirannya luar biasa. Bukan kata saya, karena saya tidak mengalami punya anak perempuan. Saya keluarga laki-laki. Abdul Somad anak pertama laki-laki asli, bukan operasi. Adik saya nomor 2 laki-laki juga. Sangat menginginkan punya anak perempuan. Lalu kemudian kata dokter, Ustadz Somad anaknya juga laki-laki. Tapi alhamdulillah di Pekanbaru dibawa oleh Kiai Ma'ruf ke Gontor 7, ketemu dengan santri-santri perempuan. Sampai di Gontor 3 juga santriah perempuan. Jadi kalau kita tidak punya anak perempuan, kita didik saja anak-anak orang, insya Allah dapat pahalanya sama. Tapi anak orang bukan anakmu. Ada anak biologis, ada anak ideologis. Anak biologis, anak hasil pernikahan yang sah dengan istrinya. Tapi ada anak ideologis. Aba'ukum salasatun, bapakmu ada 3. Seorang laki-laki, seorang perempuan, bapaknya ada 3. Yang pertama, allazi waladaka, ayahmu karena dia ada, lalu kamu menjadi ada. Ayahmu, suami ibumu. Yang kedua, allazi zawwajaka ibnatahu, seorang ayah yang menikahkan anak gadisnya kepadamu, mertuamu. Yang ketiga, allazi 'allamaka, ayah yang bukan sebab keberadaanmu di dunia dan dia tidak pernah menikahkan anaknya denganmu, allazi waladaka, tapi dia mengajar dan mendidikmu, fahuwa afdaluhum, dialah ayah yang paling afdal. Kalian mungkin punya ayah di rumah, tapi ayah kalian yang paling afdal adalah mudir. Ayah kalian yang sedang duduk di rumah boleh jadi karena kebetulan kenal dengan ibu kalian. Tapi ayah yang mengajarkan iman kepada Allah, ayah yang mengajarkan bahwa membuka hijab itu haram, ayah yang mengajarkan jangan pacaran nak,
ayah yang mengajarkan supaya kalian menjaga harkat martabat kehormatan diri, maka ayah itu yang paling afdal, karena dia tidak hanya sekadar menjadi sebab keberadaan di dunia, tapi menjaga kalian sampai ke pintu surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya diberikan space 360 hari mereka mendidik kalian. Mereka kasih kesempatan ke saya, hai Abdul Somad, aku berikan kesempatan kepada engkau berbicara kepada anak-anakku. Apa kata kiai tadi? Al-banat banatukum wal ma'had ma'hadukum. Pondok ini milikmu Abdul Somad, anak ini adalah anakmu Abdul Somad, sesuai dengan waktu yang diberikan, limited edition. Nah, jadi pada kesempatan ini saya tidak ingin menyia-nyiakan. Setelah saya berbicara tentang bagaimana Islam mengangkat harkat martabat perempuan, bagaimana dengan tahun 2021 yang tak lama lagi kita akan masuk ke 2022, maka tantangan menjadi perempuan luar biasa. Otaknya dirusak dengan liberal, sekuler, ateis, komunis, berbagai macam aliran pemikiran masuk ke dalam kepalanya. Belum lagi tontonan. Zaman Abdul Somad yang merusak kepala Abdul Somad cuma satu, TV. Zaman sekarang parabola, lengkap dengan internet, berbagai macam website. Tidak ada yang bisa menjaga perempuan selain benteng pondok pesantren. Titik, tidak ada kalimat lain. Siapapun pakar-pakar pendidikan, pakar psikologi, pakar apapun namanya, sesungguhnya pakar itu beda tipis dengan pakir. Pakir-pakar. Fakir tidak ada harta, pakar tidak ada bukti, kalau hanya sekedar berbicara. Benteng yang bisa menyelamatkan anak kita dari pengaruh westernisasi, west barat, western ke barat-baratan. Banyak sekarang orang Indonesia ingin meniru orang barat dalam berpakaian. Rambutnya dicat 3, merah kuning kelabu. Rambut, tidak pede dengan keindonesiaannya, tidak percaya diri dengan kenusantaraannya. Kuku sudah bagus-bagus, dicat hitam, di atas black kutek, di dalam black daki. Rambut sudah bagus-bagus hitam, sudah bagus-bagus, yang lurus dikeritingkan, yang keriting diluruskan. Apa sebenarnya yang diinginkan perempuan zaman sekarang ini? Pakai perhiasan banyak sekali, semuanya imitasi. Wajah dioperasi, pipi dinaikkan, dagu dibelah di tengah, naikkan, hidung dinaikkan, semuanya plastik. Wajah itu kalau diperiksa cuma 5% saja yang original, yang lain kresek semua. Orang perempuan zaman sekarang, letak kecantikanmu bukan pada operasi plastik. Letak kecantikanmu adalah air wudhu bekas tahajud, air wudhu sholat duha. Sehingga ketika ada orang memuji, kamu cantik ya, bukan karena make up, bukan karena oplas, ini adalah karena air wudhu. Oh, jadi kau tuduh aku selama ini tayamum? Saya pernah satu kamar musabaqah tilawatil Quran dengan seorang doktor, dosen, punya anak perempuan. Ustaz Somad, iya Pak Doktor, saya lagi cemas. Cemas kenapa Pak Doktor? Anak saya perempuan. Kalau saya pergi keluar kota, saya tidak tahu dia dengan siapa, jalan dengan siapa, sedang kemana, mobil dia bawa, handphonenya ada. Mau saya kontrol terus, takut khawatir katanya orang tuanya terlalu protek. Mau tidak dilindungi, hati saya cemas. Tapi sekarang hati saya sudah senang Ustaz Somad. Kenapa Pak Dokter? Anak saya sekarang sudah di pesantren. Hanya sekarang banyak anak perempuan yang salah paham. Ketika dia diletakkan di pesantren, sore-sore dia menung di bawah pohon kayu. Jangan-jangan aku anak adopsi. Jangan-jangan aku anak angkat. Wajahku tidak mirip bapakku, kulitku tidak mirip ibuku, lalu aku dibuang ke pesantren.
menungnya di pinggir pohon kayu, kesambet kerasukan setan. Karena orang tuamu sayanglah, maka dia letakkan engkau di pesantren. Botol minuman, gontor. Di mana-mana saya kalau ceramah itu sampul. Syukran, jazakumullah khair. Di mana-mana kalau saya ceramah botol minuman mereknya dicopot. Kenapa? Karena produknya kita tidak mau dia dapat iklan gratis. Beda dengan di Gontor 3. Justru kita perlihatkan Gontor tidak hanya sekedar mendidik, tapi juga pendidikan ekonomi keumatan. Bicara. Banyak orang yang pandai berbicara, bangkitkan ekonomi umat. Tapi ketika ceramah, air minumnya masih produk orang lain. Hari ini kita melihat secara nyata. Jadi anak-anakku sekalian, kalian tidak hanya dididik sholat, puasa sunat, zikir, baca Quran, tapi juga dididik sebagai entrepreneur. Insya Allah yang ada di hadapan saya ini adalah business woman, wanita karir insya Allah. Sebagai seorang tua amat sangat mengkhawatirkan anaknya. Tertulis di tutup botol, do not accept if cell is broken. Bukan hadis Nabi. Do not accept, tidak, jangan diterima if cell is broken, kalau segelnya rusak. Air minum yang harganya 5.000, 10.000 saja tidak diterima orang kalau segelnya rusak. Bagaimana dengan kehormatan dirimu? Jadi kalau engkau ditempatkan di pesantren 6 tahun, setelah itu pengabdian ke masyarakat 1 tahun, setelah itu kuliah 4 tahun, itu karena sayangnya orang tua. Orang tua yang sayang kepada anaknya bukan membelikan mobil pribadi yang kacanya ditutup hitam 100%, disediakan kamar, dibelikan rumah, dia jalan dengan orang yang tidak mahram. Itu justru orang tua yang mencelakakan anaknya ke dalam neraka jahanam. Ini persepsi pandangan ini perlu diluruskan, karena kalau tidak banyak sekali anak-anak yang merasa orang tua saya tidak sayang, teman saya dibebaskannya pacaran, teman saya dibebaskannya jalan dengan siapapun yang dia suka, teman saya suka sekolah dengan membuka auratnya. Padahal sayang adalah salah satu bentuk yang cara menginterpretasikannya dengan berbagai macam cara yang berbeda. Mudah-mudahan anak-anakku faham semua, dan ketika nanti sampai pada masanya kalian akan meneteskan air mata sebagai bentuk syukur. Kalaulah dulu aku tidak diserahkan ke pesantren, kalaulah dulu aku tidak dididik bersama para kiai, kalau. Tapi ketika itu semuanya sudah berubah, nasi sudah jadi tai ayam, masih cerita bubur juga lagi. Mestinya acara itu adalah acara yang sakral. Sekali seumur hidup seorang perempuan dengan kehormatannya, kemuliaan dirinya dipinang oleh seorang laki-laki, akad, mestinya orang tuanya tersenyum. Aku nikahkan engkau dengan anakku, zawwajtuka bibnati bimahri 30 gram zahaban naqdan. Mestinya dia tersenyum, tapi karena emosi, marah, aku nikahkan engkau, jangan datang lagi setelah ini. Kenapa? MBA, married by accident. Wal-iyazubillah. Insyaallah anak-anakku semua selamat dari penyakit-penyakit ini. Siapa yang bisa mengontrol anaknya dari main handphone? Siapa yang bisa mengontrol anaknya dari mengakses internet dengan berbagai macam website? Siapa yang bisa mengontrol anaknya? Dulu kejahatan disebarkan melalui televisi, tapi masih bisa dikontrol oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Masih ada lembaga sensor film nasional. Sekarang satu orang bisa punya 3 TV. Dulu untuk membuka televisi 100 miliar. Sekarang setiap orang bisa punya TV. Ustadz Abdul Somad tidak kaya, duitnya tidak banyak, tapi dia punya TV. Nama TV-nya Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share, and comment. Sekarang setiap orang bisa punya TV. Dia rekam dirinya, dia pertontonkan kehormatannya, dia share kepada seluruh dunia. Siapapun bisa melihat. Dunia ini sudah mau kiamat.
tapi masih ada pondok pesantren sebagai penyelamat. Di mana-mana saya katakan, kalau benteng pondok pesantren ini tumbang, maka sesungguhnya kehancuran negara. Kalau mau merusak negara itu bukan dengan cara meledakkan jalan tolnya, karena kalau jalan tol diledakkan akan ada APBN, anggaran belanja negara untuk membangun lagi tahun depan. Menghancurkan suatu negara adalah dengan cara hancurkan perempuannya, karena kalau sudah perempuannya hancur, suaminya akan hancur, anak-anaknya hancur. Kalau perempuan-perempuan itu sudah jadi kuntilanak, insya Allah lahirlah generasi tuyul. Negeri ini akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau perempuan. An-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Idza salahat salahatil bilad. Kalau perempuannya baik, insya Allah negara akan menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau perempuannya rusak, fasadatil bilad, negara ini pun akan hancur. Bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah, tapi saya pernah dipaksa untuk mengatakan ini hadis. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. An-nisa imadul bilad, idza fasadat fasadatil bilad, wa idza salahat salahatil bilad. Hadis apa enggak? Bukan hadis, tapi kata-kata hikmah bagus. Bisa enggak dibuat hadis Pak Ustaz? Enggak bisa. Untuk apa? Untuk caleg DPRD. Insya Allah ada di antara anak-anakku ini yang akan menjadi anggota legislatif, yang duduk di parlemen memperjuangkan hak-hak perempuan. Ketika ada komunitas NGO, non-government organization, LSM, yang memperjuangkan perempuan mesti membuka hijabnya, perempuan mesti bebas berkarya, dianggap perbuatan mempertontonkan aurat itu sebagai sebuah prestasi, maka mesti dilawan juga dengan LSM, dengan perda, peraturan daerah. Tidak cukup dengan ceramah tausiah, tidak cukup dengan pendidikan di kelas. Kita bagi-bagi tugas. Ada yang di pondok pesantren sama seperti main bola, ada yang jaga gawang namanya kiper, ada yang menyerang di tengah lapangan namanya striker, dan mereka tidak pernah saling menyalahkan. Striker tidak pernah menyalahkan penjaga gawang. Apa pernah striker di tengah lapangan mengatakan, penjaga gawang, ente nggak jantan, kalau jantan maju ke depan. Penjaga gawang juga tidak pernah marah dengan striker. Penjaga gawang tidak pernah mengatakan, striker, gantian doang, agak 5 menit di sini, saya ingin juga jalan-jalan. Tidak, bagi-bagi tugas. Ada di antara anak-anakku yang akan mendidik anak-anak di pondok pesantren, melanjutkan tradisi para ulama kita, Gontor Darussalam putra dan putri. Tapi ada juga yang menjadi anggota legislatif, yang dia pandai menyuarakan ini sebagai jihad konstitusi. Ada yang sebagai dokter spesialis, ada yang sebagai pengacara, lawyer, advokat, ada yang menjadi polwan, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi PNS, menjadi apapun dia. Sesungguhnya profesi-profesinya itu adalah profesi yang kedua. Saya sebagai bupati, tapi profesi pertama adalah ad-da'i ilallah, mengajak orang ke jalan Allah. Saya sebagai polwan, tapi itu sesungguhnya profesi yang kedua. Profesi yang pertama adalah mengajak orang ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini akan berakhir, zaman akan berganti. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Masa berganti, silih berganti, berubah. Akhirnya kita pun akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad sudah sampai pada titik habis, mentok, tidak ada lagi. Nama saya sudah ditulis sepanjang-panjangnya. Al-Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LC DES. Nanti orang yang nggak paham dia tengok, apa tuh Abdul Somad, kok titelnya kampung. LC singkatan dari licence, lisans. Kata orang Perancis lisong, lisans, ijazah. Bahasa Arabnya ajaza yujizu ijazah. Orang ini sudah dapat ijazah untuk mengajarkan agama Islam. Maka orang Arab menyebut, ditulis besar-besar, ijazah LC. Lalu kemudian DESE. Dulu ketika masuk PNS,
tahun 2008, tulislah menurut titel negara asli, jangan dirobah-robah, maka tulis titel asli, DESL, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Karena Maroko jajahan Prancis, dia pakai Diplôme Études Supérieures Approfondies. Bahasa Arabnya Diplôme Dirasat Ulia Al-Mu'ammakah. Bahasa kitanya MA, Magister. Kemudian PhD Filosofi, PH Filosofi di Doctor of Philosophy. Sengaja saya buat aneh-aneh biar orang terheran-heran. Habis sudah, S1 sudah, S2 sudah, S3 sudah. Profesor itu dari University Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Mereka angkat sebagai visiting professor. Ustadz Somad datang kemari dalam 1 tahun sekian semester, Ustadz ngajar di sini. Begitu mau berangkat datang COVID online. Habis sudah, tinggal satu lagi titel yang belum, almarhum. Tapi anak-anakku, jalanmu masih panjang. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap menginjak di bumi. Karena kalau kakimu tidak menginjak di bumi berarti kau hantu. Artinya apa? Tawadhu. Saya ingin suatu saat saya sedang ceramah di Sorong Papua, saat saya sedang ceramah di Kendari Sulawesi, saat saya sedang ceramah di Kandangan Banjar, saat saya sedang ceramah di Pulau Sumatera, tiba-tiba ada seorang anak perempuan datang. Ustadz Somad masih ingat dengan saya? Tidak. Waktu Ustadz ceramah di pondok pesantren tempat saya dulu, saya berada di balik dinding, di balik pintu yang Ustadz tidak bisa melihat saya. Tapi hari ini Ustadz, saya sudah menjadi atasan gubernur. Atasan gubernur siapa? Istri gubernur. Karena ketika gubernur mau tanda tangan, berapa kira-kira layaknya bantuan untuk pendidikan? Kata gubernur, nampaknya cukup kita kasih saja ya, untuk pelepas dahaga sajalah. Kata istrinya, ojo ngono mas, pesantrenlah yang menyelamatkan negeri ini. Akhirnya apa yang terjadi? Perempuan tidak bisa disepelekan, diremehkan, karena perannya yang luar biasa, berpengaruh dalam hembusan nafasnya. Waktu saya ceramah ke Malaysia, tausiah keliling Kuala Lumpur, Selangor, pindah ke Kelantan, ke Kedah, ke Kuching, ke Sarawak, tiba-tiba datang seorang perempuan. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Saya nak jumpa emak Ustadz. Kok mau jumpa emak saya? Yang ceramah kan saya. Kenapa mau jumpa emak saya? Saya mau melihat bagaimana orang yang melahirkan dan mendidik Ustadz. Dia datang ke Pekanbaru, dia ketemu dengan ibu saya. Dia tanya, Ustadz Somad itu gimana masa kecilnya? Kata ibu saya, biasa makan bubur. Bagaimana ibu mendidik dia? Bagaimana ibu mengajarkan dia? Ibu saya menyuruh saya sekolah. Waktu kecil, belum TK, duduk depan pintu rumah. Ada orang di kampung yang selalu naik sepeda mau pergi ke pesantren. Namanya Mas Ayub. Apa kata almarhumah mak saya? Kamu nanti mesti sama seperti si Ayub. Kamu mesti masuk pesantren nak. Ustadz yang ceramah belum tentu masuk ke telinga kita, tapi seorang ibu masuk ke otaknya, masuk ke tulang sumsumnya, masuk ke sanubarinya, masuk ke tangkai jantungnya. Sampai hari ini kalau saya pejamkan mata saya, seolah-olah saya sedang duduk di depan rumah melihat Bang Ayub naik sepeda dan ibu saya berbisik, kau mesti seperti si Ayub, mesti sekolah. Begitu saya sudah pesantren, lalu dia katakan, kau mesti doktorandus seperti adik. Standarnya sudah naik. Dulu katanya cukup pesantren, kau mesti doktorandus. Saya pulang dari Mesir membawa titel LC, dari Maroko MA. Abdul Somad LC MA, lagi cemas mencari anak gadis. Waktu itu belum nikah, sekarang
Apa kata dia? Tapi kau belum dapat doktorandus. Aku ingin kau doktorandus. Ketika usianya 70 tahun, saya nakut-nakuti dia. Mak, aku terdaftar S3 di Sudan. Nanti kalau aku pergi ke Sudan, aku tidak pulang selama 2 tahun. Mak akan tinggal sendirian di rumah. Umur sudah 70. Izin atau tidak? Saya sebenarnya mau ngeprank aja. Saya mau pergi ke Sudan 2 tahun. Nanti kalau mak sendirian di rumah bagaimana? Apa kata dia? Pergilah engkau ke Sudan sampai pulang doktor. Aku siap tinggal di rumah di sendirian. Ibu saya bukan perempuan biasa. Ibu saya perempuan yang luar biasa. Maka saya tulis di makamnya, di sini disemayamkan seorang perempuan yang luar biasa yang melahirkan Profesor Abdul Somad LCMA. Karena dialah, kalau bukan karena dia, satu perempuan akan melahirkan calon pemimpin, calon ulama, calon kiai, calon pengacara. Tapi jangan lupa, perempuan juga bisa melahirkan calon koruptor dan calon maling. Tapi perempuan-perempuan yang solihah ini, ad-dunya mata', dunia ini kenikmatan, wa khairu mata'iha, sebaik-baik keindahan al-mar'atus solihah, perempuan yang solihah, perempuan-perempuan penghuni surga. Dari kalianlah akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa saat 2050. Saat itu Abdul Somad mungkin sudah tak ada lagi di atas dunia ini, tapi kalian bercerita kepada anak-anak kalian dulu waktu mama masih muda, waktu masih kelas 5 di pesantren Gontor 3. Kok tiba-tiba Ustadz ingat kelas 5? Mudabir. Dulu waktu mama masih di pesantren, ada ustadz yang ceramah di pesantren kami, nak. Siapa nama ustadznya, Mak? Almarhum Abdul Somad. Anak kalian menjadi soleh gara-gara kalian. Pahalanya mengalir juga ke Abdul Somad. Inilah yang tetap mengalir, tidak putus sampai kematian. Pejabat, punya jabatan tinggi, paling lama cuma 2 periode. Setelah itu KPK datang. Orang kaya, kebun sawah sejauh mata memandang. Setelah meninggal dunia tinggal. Saya sudah lama melihat orang mati, belum pernah ada orang mati bawa surat tanah. Tinggal semuanya. Yang mengalir mana? Nih, anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau mau negara baik, maka perempuan mesti punya pendidikan berkualitas baik. Tapi kalau perempuan sudah hancur, kalau kita ketemu di pinggir jalan ada anak perempuan umur 5 tahun, rambutnya pirang, lipstiknya tebal, kuteknya merah, kukunya panjang, pakai make up sebelah hijau sebelah biru, maka sesungguhnya di rumah ada gurunya yang lebih dahsyat dan lebih berbahaya. Siapa dia? Al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Sebelum Abdul Somad masuk TK, sebelum masuk SD, sebelum masuk pondok, sebelum masuk S1, sebelum S2 ke Maroko, sebelum S3, pendidikan yang pertama adalah pendidikan ibu. Ibu yang mendidik saya pertama kali, yang mengajarkan saya a bataba batata tatata sasa jajaja sampai Al-Fatihah, sampai amma yatasaalun, sampai An-Nas, ibu. Jadi sampai hari ini kalau saya ngajar di mana-mana, kalau saya jadi imam baca Quran, pahalanya mengalir. Ibu saya tidak profesor doktor, ibu saya tidak ustazah, dia perempuan yang biasa, tapi dia mengedepankan pendidikan. Sekarang orang semuanya diserahkan. Pendidikan serahkan ke orang. Menyusukan pun diserahkan ke kambing. Dulu tertulis di kantor kiai tadi, al-jannatu, besar-besar di dekat pintu saya baca, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, di kantor kiai. Dulu, sekarang sudah berubah, al-jannatu tahta aqdamil babysitter. Karena anak diserahkan kepada yang lain. Tapi insya Allah akan lahir generasi masa depan, walaupun ibunya bisnismen, walaupun ibunya pejabat,
tapi selamat akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, selamat cara beribadahnya mengikut tuntunan Rasulullah SAW, dan berakhlakul karimah. Kalian sekarang ibarat pohon sedang berada di dalam pot yang kecil. Nanti setelah batangnya kokoh kuat, setelah rantingnya menjadi ranting yang bercabang-cabang kuat, barulah dia akan diletakkan di tengah taman. Selama masih pohon kecil ini godaannya banyak. Ada yang akan memakan akarnya, ada yang akan memakan daunnya. Apalagi ulat-ulat suka memakan daun yang hijau, yang muda, ya pucuk, dia naik ke atas pucuk. Jadi kalian di sini dijaga, pandangan mata dijaga, makanan dijaga, aurat dijaga, tontonan dijaga, pergaulan dijaga. Salah satu bukti. Adapun bapak dan ibunya yang tidak hadir di sini, kupesankan, wahai bapak ibu yang anakmu sudah dijaga di pesantren ini, jangan kau rusak ketika mereka pulang ke rumah. Di sini mereka diajarkan pakai hijab jilbab panjang. Jangan nanti di rumah kau pakai baju you can see. You kamu can bisa see. You can see kamu bisa melihat ketiak saya. Di sini anakmu sudah diajarkan baca Quran. Jangan nanti di rumah kau ajarkan lebih banyak buka koran daripada Quran. Wahai ibu, wahai bapak yang ada di rumah, kalau kau sayang sama anakmu, jangan selalu kau jenguk, lalu setelah itu kau lepas dengan tetesan air mata. Ondo, semangat, kau adalah penghuni surga nak. Kau akan melahirkan calon pemimpin nak. Begitu. Kalau mau nangis, setelah keluar pintu kabar, masuk, habis pintu gerbang, antarkan dia ke pintu kamarnya, keluar dari pintu pagar, keluar pergi ke tengah sawah, nangis lagi. Jangan di hadapan dia. Mana tahu ada orang tuanya yang manja, anaknya sudah kuat, orang tuanya yang manja. Ini potong video saya ini, potong, kirimkan ke dia supaya dia tonton. Oh iya, selama ini aku salah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Faqir Abdul Somad. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tidak baik dari hamba Allah yang dhaif. Kita tidak pernah berpisah karena kita tetap akan selalu bersama dalam doa. Abdul Somad cuma minta satu, doakan supaya Abdul Somad mati dalam husnul khatimah. La ilaha illallah. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik supaya anak-anakku hatinya istiqomah iman dan Islam, diberikan kekuatan kecerdasan. Maka kita baca dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma faqihhunna fid din wa'allimhunna at-ta'wil warzuqhunna fahmal mursalin. Allahumma akthir amwalahunna wa auladahunna waj'alhunna min ahlil jannah. Allahumma aftah qulubahunna. Allahumma ij'alhunna min warathati anbiya'ikal muqarrabin. Allahumma ij'alhunna ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. U'izukunna bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ij'al hadzal ma'hada ma'hadan 'aziman mubarakan fih takharrajat minhu az-za'imat العالمات الزاهدات المجاهدات في سبيلك بأموالهن وأنفسهن. اللهم احفظهن من كل سوء وشر. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا. يا أكرم الأكرمين أكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من المتحبين بجلالك. أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا.
ولمن غاب عنا ولمن حضرنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.